Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangis karena Allah. Menangis mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi wanita yang sangat mudah untuk menangis. Air mata yang mengalir adalah ungkapan rasa tentang sebuah kesedihan dan juga rasa empati, atau mungkin juga rasa tak menerima satu keputusan. Itu hal yang manusiawi. Namun, pernahkah kita ingat sudah berapa lama mata ini tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa lamakah sajadah kita belum mampu menjadi saksi air mata kita? Sudah berapa lamakah mukena kita belum ditetesi air mata? Air mata penyesalan, air mata taubat, air mata istighfar. Lupakah kita dengan ungkapan dari kekasih kita Rasulullah SAW? Ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang selalu berjaga pada fisabilillah di jalan Allah. Kapankah kita menangis karena Allah, menangisi dosa-dosa kita, menangisi kelemahan kita di hadapan Allah? Tangis adalah rahmat darinya. Tangisan karena takut kepada Allah adalah ibadah dan kerendahan hati. Pengakuan terhadap segala dosa dan kesalahan merupakan pendekatan teragung kepadanya. Marilah kita lihat diri kita sendiri. Apakah mata kita termasuk mata yang kelak tidak akan disentuh oleh api neraka? Ataukah air mata yang kita keluarkan malah hanya akan sia-sia, terbuang tiada arti, malah hanya membawa kita kepada kelalaian kepadanya? Kita tidak bisa tiba-tiba menangis karena Allah begitu saja. Kita tidak bisa merencanakan tangisan ini. Kita tidak bisa menangis sesuai keinginan kita. Akan tetapi, tangisan ini timbul karena takut kepada Allah, bergetar hatinya karena nama Allah disebut, dan berguncang jiwanya ketika mengingat maksiat dan dosa yang ia lakukan. Oleh karena itu, inilah tangisan keimanan, tangisan kebahagiaan, dan tangisan hanifnya iman. Takut kepada Allah bisa membersihkan hati dan memadamkan syahwat, menjadikan kita hamba yang zuhud terhadap dunia dengan segala kefanaannya. Lidah yang takut kepada Allah akan terbiasa menyebut asmanya dan akan terhindar dari ghibah, hinaan, cacian, dan sumpah serapah. Dan rasa takut kita kepada Allah pun dibayar oleh Allah. Rasa takut tersebut tak akan sia-sia begitu saja. Takut kepada manusia, kita akan diinjak-injak oleh manusia tersebut. Takut kepada dunia, kita akan diperbudak oleh dunia. Namun takut kepada Allah, kita diberi penghargaan. Apa gerangan penghargaan tersebut? Di dalam surah Ar-Rahman, Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Pantas Allah menyentil kita sebanyak 31 kali dengan ungkapan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Bagaimana kita bisa bangga mengaku sebagai muslim yang beriman, tetapi kita tidak pernah merasa takut kepada Allah? Air mata mengering seolah-olah merasa aman dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Dengan entengnya kaki kita melangkah tanpa beban. Dengan entengnya tangan ini mengayun mengiringi langkah kaki dengan senyum di bibir, muka yang sumringah bahkan dengan kesombongan menapaki kehidupan. Saat kita terlena oleh duniawi, kadang bahkan kita lupa bahwa hidup kita akan berakhir di liang lahat. Tubuh yang sempurna ini akan hancur dimakan ulat dan cacing. Kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya, maka lalat itu terbang. Dan di hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan seorang yang mengingat Allah dikala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata. Jelaslah di hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menangis dikala dia sendiri karena Allah, dia termasuk yang diberikan naungan oleh Allah di hari akhir.
Karena itulah tangis takut karena Allah akan berujung kepada kebahagiaan. Ketika ayat Al-Quran dibacakan dan ketika membaca perjuangan para nabi dan sahabat dalam membela Islam, kita sulit untuk menangis dan tersentuh. Akan tetapi ketika menonton film, ketika membaca cerita fiktif, kita menangis terseduh-seduh. Di mana keimanan kita? Padahal kita tahu mereka hanyalah menangis yang berdusta dan berpura-pura. Ini yang disebutkan oleh ulama sebagai tangisan palsu. Bukan hanya kita yang harus menangis karena takut kepada Allah. Rasul-Rasul Allah juga menangis karena takut kepada Allah. Malaikat juga menangis karena takut kepada Allah. Dibandingkan Rasul, siapalah kita? Apa kita di hadapan Allah? Hanya insan berlumur dosa yang tak ada pantas-pantasnya mengaku sebagai hambanya. Layaknya seorang hamba, maka harus ada rasa takut kepada tuannya. Tapi kita malah sebaliknya. Jika kita sulit menangis karena Allah, maka ini adalah musibah besar yang banyak orang tidak tahu, pura-pura lupa, bahkan tidak peduli. Ini sejatinya menunjukkan hatinya keras, tidak bisa tersentuh oleh kebaikan dan manisnya iman. Ini karena banyaknya maksiat sehingga perlu berobat ke dokter hati, yaitu ulama. Cukuplah hadis Rasulullah SAW sebagai pengingat kita. Surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah ada satu hari pun yang lebih berat bagi para sahabat selain hari itu. Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis sesagukan. Begitulah bagaimana Rasul dan para sahabat menangis karena takut kepada Allah. Jika diri kita masih sulit menangis karena Allah, maka tangisilah hati kita yang mungkin sudah mati, dan tangisilah jiwa kita yang tidak bisa menampung sedikit saja tetesan keimanan, serta tangisilah mayat badan kita yang kita seret berjalan merajalela di muka bumi karena ia hakikatnya telah mati. Semoga dengan menangisi diri kita, Allah berkenan membuka sedikit hidayah, kemudian menancapkannya dan bertengger di relung hati kita. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang lembut, jadikanlah hati kami hati yang tunduk dan patuh kepadamu. Jadikanlah hati kami hati yang mampu bersyukur atas nikmat dan rizkimu. Amin ya Rabbal Alamin.